Imam Al-Jurjani. Kemudian juga dari Ibnu Nujaim, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan kaidah itu adalah hukmun kuliyun yang tabiqu ala jami'i juz'iyati au aksariha li ta'rifu ahkamuha minhu. Ketentuan umum namanya juga kaidah. Sebenarnya bahasa itu mesti mirip dengan rumus atau formula. Nanti kalau dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan legal maxim. Ya, legal maxim ya. Jadi kaidah atau ketentuan umum yang mencakup seluruh atau kebanyakan partikular di bawahnya sehingga hukum diketahui darinya. Ya, jadi dia satu formula, satu rumus, satu kaidah yang digunakan untuk menghukumi atau menetapkan satu hukum. Nanti misalnya ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu yang menyampaikan kepada sebuah kewajiban maka itu bisa hukumnya menjadi wajib. Ya, nanti kebalikannya juga, sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka hukumnya menjadi haram. Nah, kemudian al-qaidatul usuliyatu ya, usuliyati ya. Jadi kaidah usuliyah itu adalah innaha hukmun kulliyun tubna atau tabna alaihil furu'il fiqhiyah masuhun siyahatan amatan mujarradatun wa muhkamatan. Kaidah usuliyah tadi ada kaidah fikih, kaidah usuliyah. Kalau kaidah usuliyah yang biasa itu nanti ada 5 adalah ketentuan umum yang cabang-cabang fikih terbangun di atasnya. Dia biasanya bersifat general, independen atau mandiri dan memiliki kekuatan hukum. Kayaknya udah pernah belajar nih ya, yaitu ada 5 mulai dari al-umuru bimaqasidiha, kemudian al-masyaqqat tajlibu taisir, kemudian juga ad-dararu yuzal, kemudian juga al-ada muhakkamah gitu ya. Itu adalah kaidah-kaidah yang sifatnya usuliyah, dasar atau asas ya, asas gitu ya. Oke. Nah, ketika bicara tentang kaidah al-fiqhiyah ya, sejarah tentang kaidah fiqhiyah. Jadi sekali lagi jangan sampai salah, kalau saya bilang kaidah fiqhiyah itu berarti dia kaidah satu. Kalau qawaid al-fiqhiyah berarti kaidah-kaidah dalam bidang fikih ya. Nah, ini nanti disebut dengan apa? Qawaid al-fiqhiyah. Ini lanjutan dari pemahaman terhadap nas Al-Qur'an dan hadis. Oke. Mungkin kalau saya terlalu cepat nanti boleh di-cut ya, dipotong sedikit atau mungkin saya akan kurangi sedikit. Jadi begini, kaidah fiqhiyah itu adalah rumusan terkait dengan kaidah-kaidah atau asas-asas dalam fikih. Ini biasanya diperoleh dari atau dirumuskan oleh para ulama yang membaca ayat Al-Quran, membaca hadis dan juga melihat fenomena yang ada di masyarakat. Ya, misalnya ada satu kaidah tadi usuliyah al-umuru bi maqasidiha ya, bahwasanya segala sesuatu, segala urusan itu al-umur jamak dari amrun. Ya, segala perkara itu atau perkara-perkara itu tergantung kepada maksud dan tujuannya atau tergantung kepada niatnya. Nah, ini kan kaidahnya umum ya, tapi dia nggak bisa digunakan untuk misalnya orang mau misalnya orang tuh berjudi, naudzubillah ya, berjudi tapi niatnya itu untuk menolong fakir miskin kalau menang. Wah, biasanya ada kisah Robin Hood gitu ya, merampok kemudian mencuri atau merampok kemudian digunakan untuk fakir miskin. Ya nggak bisa menggunakan ini al-umuru bimaqasidiha. Ya kan tergantung niatnya kan baik bantu orang miskin ya, walaupun dengan mencuri sama, tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi nanti penerapannya pun menjadi sangat penting ya. Itu adalah kaidah fikih ya. Jadi rumusan, formula atau kaidah ya yang dirumuskan oleh para ulama ketika membaca Al-Qur'an, hadis dan juga fenomena yang ada di masyarakat sehingga nanti lebih mudah dalam menetapkan suatu hukum. Ya, misalnya nih ya tren terbaru ya, misalnya tentang ada unsur ekonominya tidak ya? Ada misalnya transplantasi ginjal misalnya. Ya, kalau yang terbaru sebelumnya ginjalnya
ginjal manusia saja masih dipermasalahkan, apalagi ginjal misalnya khinzir atau babi yang kemarin di Amerika itu ya, walaupun akhirnya 2 bulan itu meninggal dunia juga orangnya. Nah ini seperti apa nih jual belinya, termasuk juga mungkin transfusi darah gitu ya, donor darah atau jual beli darah gimana nih ya, karena basicnya itu berbeda ya, perlu pembahasan. Oke, itu adalah kaidah fikih. Saya ambil pendapat juga dari Imam Najmuddin Umar An-Nasafi. Beliau mengatakan bahwa ilmu kaidah fikih itu adalah al-ilmul ladzi yubhasu fihi anil qadayal fiqhiyah kulliyah min haitsu ma'naha wa ma laha sillatu bi wa min haitsu bayanu arkanuha wa syurutuha wa masdariha wa hujjiyatuha wa nasyatuha wa tatawarruha wa ma yantabiqu alaihi minal juz'iyat wa ma yastasna minhu au minha. Ilmu kaidah fikih adalah ilmu yang membahas tentang proposisi fikih. Proposisi ini berarti pendapat awal ya, mirip-mirip hipotesis awal yang sifatnya universal dari aspek maksud yang terkandung di dalamnya, hal-hal yang terkait dengannya, penjelasan tentang rukun-rukunnya, kemudian syaratnya, landasannya, hujahnya, kemunculan dan perkembangannya, partikular yang tercakup di bawahnya, dan hal-hal yang dikecualikan darinya. Wah, ini panjang sekali ya, perlu pembahasan lebih detail. Tapi intinya pokoknya kaidah fikih adalah kaidah ya yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang dirumuskan oleh para ulama. 6. Kita lanjutkan. Kenapa harus belajar kaidah fiqhiyah ya? Yang pertama adalah terkait dengan titik temu dari masalah-masalah fikih. Oke, lebih spesifik lagi yaitu di bidang ekonomi syariah ya. Misalnya kenapa sih kalau kita kan sepakat dalam Islam itu bahwasanya uang itu adalah apa? Uang itu adalah alat tukar ya, bukan komoditas ya. Tapi kemudian ternyata ada pasar uang ya, baik yang istilahnya itu manual ya ataupun yang virtual. Ya kan, sekarang bahkan menjadi tren foreign exchange yang sifatnya itu dia digital, sampai-sampai kita nggak tahu mata uang mana kemudian kita jual belikan. Itu biasanya pekerjaannya broker di situ ya. Jadi untuk mengetahui titik temu itu menjadi apa ya, menjadi dasar hujah argumentasi ya. Misalnya kenapa sih kok misalnya dalam hal ini misalnya untuk yang foreign exchange misalnya, atau mungkin cryptocurrency misalnya ya, kenapa kok nggak boleh sih ya? Karena banyak hal ya. Pertama dari sisi usul fikihnya, dari kaidah fikihnya juga. Jadi menjadi argumentasi, titik temu atau argumentasi masalah-masalah fikih. Yang kedua adalah memahami tujuan diturunkannya syariat secara lebih komprehensif. Ini yang saya maksud dengan istilah tadi maqasidus syariah. Jadi teman-teman semuanya harus dipahami, nanti juga perlu kita dakwahkan, kita sampaikan. Pertama kita harus yakini dulu. Ya teman-teman semuanya harus yakin ya. Ini harus yakin semuanya nih. Di sini ada terima kasih untuk yang udah open kamera, ada Kevin Syakuil Lesmana, namanya keren banget ya, ada Lina Rahmawati, ada Faisal Fadli, yang paling kelihatan di depannya ada Putri Anggraini nih. Ini lagi di Middle East atau di Europe ini kayaknya dia. Oke ya. Jadi gini, teman-teman semua pertama harus diyakini dulu. Ya, harus yakin bahwasannya ekonomi syariah adalah ekonomi yang membawa kepada kemaslahatan dan tidak merugikan manusia. Sebaliknya berarti ya tidak merugikan manusia berarti dia ada kemaslahatan dan dia berlaku untuk semua manusia, baik muslim ataupun non muslim. Ini penting. Jadi ringkasnya sebenarnya kita harus meyakini bahwasanya ekonomi Islam adalah ekonomi yang membawa kemaslahatan. Insya Allah udah tahu lah ya, kemaslahatan, membawa kebaikan untuk semesta, bangsa, negara, semua agama. Itu yang pertama ya, yakini dulu. Yang kedua adalah kita sampaikan kepada ya orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita, bahwasanya
ini loh ekonomi yang memang tidak hanya memandang dari sisi agama, tetapi juga melihat bagaimana kemaslahatan, bagaimana kebaikan untuk negara. Misalnya di sana tidak ada eksploitasi sumber daya alam, tidak ada juga eksploitasi tenaga kerja manusia gitu ya. Kemudian di sana diatur bagaimana agar harta itu tidak hanya pada orang kaya saja. Nah, itu di surat Al-Hasr ayat ke-7. Ingat ya, insya Allah kalau di ekonomi syariah sudah hafal nih. Kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Al-Hasr ayat ke-7. Ini penting sekali gitu ya. Jadi diyakini dulu, kita yakin dulu. Kalau belum yakin, aduh gimana? Jangan sampai nanti ada mahasiswa prodi ekonomi syariah ya, UNPTN Jakarta ini yang bener nggak sih ekonomi syariah? Jangan-jangan ini sama aja gitu ya. Atau mungkin saya ada pikiran kayaknya sama aja gitu ya. Buktinya di bank juga bank syariah dengan bank komersial nggak jauh berbeda juga. Pariwisata, hotel, kemudian juga hospital, rumah sakit ya, travel, kemudian juga mungkin sampai kepada misalnya kripto ya, kayaknya nggak jauh beda. Ini berarti harus dipelajari tadi basic yang saya tadi bilang, ilmu yang terakhirnya, ilmu yang keempat, masih ingat tadi di catatannya itu ya, itu yang harus dipelajari ya. Jadi dasar pemahamannya, pemikirannya itu dia jelas sudah berbeda. Oke, Nastamir, kita lanjutkan ya. Tadi yang kedua adalah untuk mengetahui dari tujuan syariat. Kemudian bagi fuqaha atau mujtahid ya, bahwa ilmu kaidah fikih ini ilmu yang mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaharuan pemikiran. Wah, sekarang ini sangat banyak sekali hal-hal yang sifatnya kalau menurut saya ini perlu betul-betul riset mendalam gitu ya. Jangan hanya membaca dari internet, jangan hanya apalagi hanya tahu dengar dari teman atau mungkin seseorang gitu. Harus betul-betul diriset. Misalnya nih, kebetulan mahasiswa saya sedang menulis tentang GoPay ya, udah lama banget sebenarnya masalahnya ini ya. Tapi saya belum yakin dalam artian itu ini datanya betul atau tidak gitu ya, bahwa mulai dari ketika kita isi mungkin akun ya, kemudian ketika kita mungkin top up saldo dan seterusnya. Nah, ini betul-betul perlu pemahaman yang lebih mendalam sehingga nanti kita bisa mendapatkan data yang valid. Nah, teman-teman nanti kalau sudah masuk ke tesis, skripsi, datanya itu harus valid gitu ya. Harus valid, jangan sampai ini kayaknya cuma lihat di peraturan, kemudian lihat cuma di hanya kontraknya sekilas gitu ya, kemudian mungkin hanya interview sebentar, kemudian kita langsung menghukumi. Tidak boleh seperti itu ya. Perlu adanya validitas ya, data validity atau validitas dari sebuah data. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini yang paling penting. Teman-teman semuanya, kalau kita belajar usul fikih dan juga kaidah fikih ya, apalagi sampai level tadi maqasidus syariah, kita itu akan lebih bijak ya. Kita akan lebih bijak untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada di masyarakat gitu ya. Apalagi nanti terkait dengan masalah fikih yang muncul ya, spesifiknya dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan, tetapi secara lebih luas lagi juga dalam konteks sosial, politik dan juga budaya. Jadi kita tahu ternyata ini masalah fikih loh gitu, bukan masalah yang sifatnya syariah yang qot'i. Tadi udah tahu kan, yang namanya syariah dia sudah qot'i. Qot'i itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya. Tapi kalau namanya fikih, dia masih sifatnya itu pemahaman dan we can discuss about it gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini pentingnya. Kemudian ternyata kitab-kitab yang terkait atau buku-buku yang membahas tentang kaidah fikih ini sangat banyak sekali gitu ya. Saking banyaknya gitu sampai nanti ada disebut dalam para fuqaha itu artinya ahli fikih ya, ahli hukum Islam lah sederhananya gitu ya. Jadi ada fikih khayali gitu ya. Fikih khayali itu adalah hukum-hukum Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Misalnya gimana kalau kita nanti misalnya ada seorang muslim yang pergi ke ruang angkasa ya, apalagi sampai ke bulan gitu ya. Sholatnya kayak gimana nih? Ya, saumnya, puasanya bagaimana nih?
ya. Apalagi mungkin yang lebih mengkhayal lagi atau mungkin yang masih imajinasi, gimana kalau komunitas manusia itu pindah ke Mars gitu ya, atau ke Venus gitu ya, gimana sholatnya nih. Ya itu sudah dibahas sejak dahulu gitu ya, termasuk juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya keseharian gitu ya. Apa nih yang belum dibaca atau yang belum tahu hukumnya dalam Islam, itu sudah lengkap karena adanya ilmu usul fikih dan kaidah fiqhiyah gitu ya. Nanti teman-teman boleh tanya, apa nih boleh, bukan hanya ekonomi, dalam hal keseharian yang kira-kira ini boleh atau enggak ya, ini enggak boleh atau enggak ya, gitu ya. Oke, tapi tadi harus dipahami dulu dari sisi keyakinan bahwasanya ekonomi, bisnis dan juga finance, keuangan itu dalam Islam itu selalu membawa kemaslahatan. Nah, ini kayaknya ini udah pernah dipelajari mungkin ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan sudah pernah ini sudah belajar, jadi saya hanya review saja ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti kalau belum juga ya saya bacakan lah ya biar lebih paham. Jadi ini yang disebut dengan kaidah usuliyah atau kaidah fiqhiyah asasiyah. Ya, ini S1 saya yakin gampang hafal, gampang banget kok dihafalnya. Dan kalau hafal ini banyak sekali manfaatnya. Ya, ada 5. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqatu tajlibut taisir, ad-dararu yuzal, dan al-adatu muhakkamah. Ya, terjemahannya ada di sebelah kiri saya. Nih ya. Jadi kaidah-kaidah ini, misalnya tadi ada al-umuru bimaqasidiyah, saya sudah jelaskan ya. Jadi segala perkara atau perkara-perkara, terjemahan bahasanya itu dengan maksudnya, artinya bahwa setiap segala sesuatu itu tergantung pada maksud dan tujuannya. Ya, jadi tujuannya apa, selama dia baik gitu ya, maka tergantung niatnya. Ya misalnya nih, apa ya, kalau pembunuhan kayaknya agak-agak serem gitu ya. Tapi ada juga misalnya pembunuhan, misalnya begini, ini bagus nih ya, bagus. Jadi misalnya ada seorang akhwat lah ya, walaupun nanti kesannya gender sekali ya, seseorang aja lah. Ada seseorang, misalnya dia pulang kuliah atau pulang kerja, pulang kuliah ya, seseorang pulang kuliah, kemudian tiba-tiba ya dia bawa kendaraan misalnya, tiba-tiba dia ditodong. Ya, naudzubillah ya, bukan aja ditodong atau mungkin dirampok, dia bawa mobil atau mungkin motornya bagus baru dia dirampok gitu ya. Nah, ketika dirampok ternyata apa? Ternyata dia punya bela diri, dia melawan, dan ternyata rampoknya itu dia pakai senjata tajam gitu ya. Nah, kemudian karena dia membela diri, akhirnya dia menusuk dari rampoknya itu. Ya, umpamanya ya qadarullah sampai meninggal. Contohnya agak-agak sadis gitu ya, pagi-pagi padahal nih ya. Tapi dalam konteks Islam itu dia ya karena niatnya itu bukan untuk membunuh, niatnya itu adalah untuk membela diri, ya maka dia tidak kena hukuman. Ya, dia tidak kena hukuman itu karena niatnya adalah untuk membela dirinya, bukan untuk membunuh orang lain. Kalau dalam ekonomi, ekonomi aja lah ya. Misalnya seseorang, ini agak-agak sedikit perlu penjelasan nih ya. Misalnya saya utang ke teman saya, utang 1 juta. Oke, bilang Pak, saya ada perlu nih, saya pinjam uangnya ya 1 juta. Oke, terima kasih. Oke, kemudian dikasih saya 1 juta. Nah, kemudian ketika saya mengembalikan gitu ya, saya mengembalikan karena saya senang gitu ya, senang dipinjam uang, kemudian nih Pak saya kembalikan 1 juta, kemudian ini saya kasih kue misalnya gitu ya, kasih kue gitu ya untuk hadiah saja. Nah, ini sebagian ulama merujuk kepada kaidah ini al-umuru bimaqasidiha, ya itu hukumnya boleh selama tidak dijanjikan. Ya, selama tidak dijanjikan. Jadi kuehnya itu ketika utang tapi tidak dijanjikan dari awal itu diperbolehkan. Ini seperti juga case yang terjadi pada zaman Nabi, di mana Nabi SAW itu ketika beliau utang seekor unta gitu ya, ketika akan mengembalikan ternyata tidak ada unta yang sama gitu ya. Kalau yang lebih kecil mungkin ada gitu, tapi kalau yang lebih besar tidak ada. Yang sama itu tidak. Akhirnya Nabi beliau mengembalikan yang lebih besar gitu ya. Nah, ini menjadikan al-umur riba. Jadi niatnya bukan untuk riba gitu, tapi memang hanya ingin memberikan hadiah dan tidak disyaratkan di awalnya ya.
Nah, ini al-umuru bimaqasidiha, ya, kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, al-yaqinu la yuzalu bisyak itu artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Ini yang paling praktis, ya, agak sedikit bukan di ekonomi tapi di ibadah. Ini yang paling banyak teman-teman biasanya nih. Misalnya dari mulai wudu, ya, mau udah salat maghrib, mau salat isya gitu ya. Lupa. Ini apa namanya? Saya udah wudu belum ya? Kan tadi udah sholat maghrib sudah, udah batal belum ya? Maka keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin saya udah wudu, gitu ya. Walaupun nanti ada turunan dari hadisnya itu kalau hukum asalnya itu berlaku. Kalau sudah wudu atau belum, seharusnya itu berarti belum wudu. Tapi kalau sudah batal atau belum, berarti belum batal. Gitu ya. Ini yang akhwat juga biasanya banyak juga gitu ya masalahnya. Kemudian ketika sholat nih biasanya, ini sering sekali ya, saya juga kadang suka kayak gitu juga gitu ya. Ketika sholat misalnya biasanya sholatnya agak banyak 4 rakaat. Ini udah tahiyat awal belum nih? Gitu ya. Ini rakaat ketiga atau keempat ya? Maka kembali kepada al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin ini adalah rakaat yang kedua. Yakin, saya belum tahiyat awal nih, berarti boleh sujud syahwi misalnya gitu ya. Sujud karena lupa misalnya. Gitu ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kalau dalam bidang ekonomi ya banyak sekali ya, misalnya orang utang nih, biasanya punya utang nih yang sering lupa gitu ya. Saya udah bayar utang atau belum ya? Nah, kalau pertanyaannya sudah bayar utang atau belum, berarti keyakinannya harusnya itu belum. Ya, sudah bayar utang atau belum itu belum, karena dia kembali ke hukum asalnya. Gitu ya, kecuali nanti ada bukti pembayaran, bukti pelunasan dan lain sebagainya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Saya yakin sudah bayar, tapi mana buktinya, gitu kan ya. Sama juga tadi, saya yakin belum batal. Bener berarti karena memang dia sudah wudu. Tapi saya yakin belum wudu, iyalah karena memang dari awal belum wudu, gitu kan ya. Al yaqinu la yuzalu bi syakkin. Oke, kemudian yang ketiga, ini yang paling banyak nih dibahas, yaitu terkait dengan al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya, bahwasanya kesempitan, kesukaran, kesusahan itu tajlib, ya, akan mendatangkan atau menarik kemudahan. Ini yang paling banyak terjadi, yang paling banyak digunakan di saat sekarang ini, ya. Misalnya, jadi intinya dari kaidah ini adalah bahwa kalau ada satu kesulitan dan kesulitannya itu real, jelas gitu ya, ada kesukaran dan kesukaran itu memang betul-betul sukar gitu ya, ada kesusahan betul-betul susah gitu ya, maka akan mendatangkan kemudahan. Artinya boleh digantikan atau boleh tidak dilaksanakan dan kita melaksanakan yang lebih ringan, ya. Pada awal-awal dulu sebelum tahun 93 atau 95 atau 2000 lah ya, itu masih para ulama itu masih membolehkan bertransaksi dengan bank